Shalom, puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Kami terus menghimbau, mari mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami menyembah Engkau, Allah yang menggenapi perjanjian-Mu dengan umat-Mu. Sekali lagi kami mau mempelajari firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Kejadian 3 ayat 17-24. Allah menghukum manusia karena dosa dengan tanah yang menjadi terkutuk, lalu kemudian pekerjaan yang penuh jerih payah. Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden. Lalu ada Ulangan 6 ayatnya yang ketiga. Israel dipanggil untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan supaya hidup mereka diberkati. Yosua 13 ayat 1-7, Tuhan menyatakan bahwa meskipun Yosua sudah tua, tetapi masih banyak tanah yang harus direbut. Ia menegaskan daftar wilayah yang tersisa dan menjanjikan bahwa ia sendiri akan menghalau bangsa-bangsa itu. Ibrani 12 ayat 28. Orang percaya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan sehingga mereka harus bersyukur. Respon yang benar adalah beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Lalu ada Imamat 25 ayat 1-5. Allah memerintahkan Israel untuk membiarkan tanah beristirahat pada tahun ke-7 sebagai sabat bagi Tuhan. Dan mereka tidak boleh menabur atau menuai secara biasa. Kemudian ada Imamat 25 ayat 8-13, yaitu tahun Yobel. Harus dirayakan setiap 50 tahun dengan pembebasan, pemulihan tanah, dan pembalikan kepemilikan kepada keluarga asal. Yeskiel 37 ayat 14, Tuhan menjanjikan rohnya akan diberikan kepada umatnya sehingga mereka hidup kembali. Lalu ada Yeskiel 37 ayat 25, Israel akan diam di tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka dalam damai untuk selama-lamanya. Sekarang kita melihat pengertian judul Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, apa yang dimaksud ahli waris perjanjian? Perjanjian apa? Siapa pihak yang terlibat dalam perjanjian itu? Apakah ada syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut? Lalu, apa maksud frase tawanan pengharapan? Mengapa disebut tawanan? Harapan apa yang dimaksud? Lalu, apa relevansi pelajaran pekan ini bagi umat Advent di akhir zaman? Mari kita lihat satu demi satu. Apa yang dimaksud ahli waris perjanjian? Ahli waris perjanjian adalah umat Allah yang menerima janji tentang pemulihan, tentang tanah perjanjian, tentang hubungan tempat kediaman Allah. Dan ini berlaku baik untuk Israel kuno maupun juga umat percaya pada masa kini yang berada di dalam Kristus. Mereka ini adalah orang-orang yang berhak atas warisan rohani dan yang sifatnya eskatologis atau pada akhir zaman yang dijanjikan kepada Allah mulai dari Abraham sampai penggenapannya di dalam Yesus Kristus sebagai Mesias. Perjanjian apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah perjanjian Abrahamik, yaitu janji tentang tanah, janji tentang keturunan, dan janji tentang berkat. Lalu kemudian perjanjian ini diperteguh dalam perjanjian di Sinai dan akhirnya digenapi dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Siapa pihak yang terlibat dalam perjanjian ini? Pihak yang terlibat adalah Allah sebagai pemberi janji dan umatnya, yaitu siapa? Abraham dan keturunannya.
Lalu ada dua, keturunannya secara fisik, yaitu bangsa Israel, lalu kemudian keturunannya secara rohani, yaitu semua orang yang percaya yang berada di dalam Kristus. Kemudian, apakah ada syarat dan ketentuan dari covenant atau perjanjian tersebut? Jawabannya adalah ya. Meskipun janji Allah itu bersifat anugerah atau pemberian, tetapi penggenapan praktisnya itu menuntut ada ketaatan, ada kesetiaan, dan ada kepercayaan kepada Tuhan. Sesuai dengan Ulangan 6 ayat 3, Yosua 13, dan Ibrani 12 ayat 28. Kalau umat gagal setia, mengakibatkan umat akan kehilangan hak untuk tinggal di tanah itu, sehingga mereka akan terbuang, menurut Imamat 25 dan Yeskiel 37. Apa yang dimaksud dengan tawanan pengharapan? Nah, kata tawanan pengharapan ini didasarkan kepada Sakaria 9 ayat 12. Ini menggambarkan umat Allah yang sedang hidup dalam pembuangan, secara fisik maupun juga secara rohani. Tetapi mereka ini tetap berpegang teguh pada janji pemulihan Allah. Mereka ini seolah-olah ditawan oleh satu-satunya hal yang masih mengikat mereka, yaitu pengharapan yang Allah berikan. Mengapa mereka ini disebut sebagai tawanan? Karena kondisi mereka itu seperti orang yang terjepit, yang terbatas dan belum bebas sepenuhnya. Sama seperti bangsa Israel di Babel yang rindu kembali ke tanah mereka, tapi belum dapat melakukannya. Demikian juga umat ini masih tertawan, bukan oleh keputusasaan, tetapi mereka ditawan oleh janji Allah yang tak tergoncangkan. Lalu kemudian, harapan apa yang dimaksud dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Harapan yang dimaksud adalah pemulihan penuh, yaitu kembali ke tanah perjanjian, pemulihan relasi dengan Allah. Artinya kediaman Allah itu di tengah-tengah umat, lalu kemudian kembalinya kerajaan Allah secara total yang mencapai puncaknya pada tanah perjanjian yang baru dan bumi yang baru. Selanjutnya, Ellen White dalam buku Christ Triumphant halaman 133 menegaskan relevansi dari janji ini kepada umat Tuhan. Dia katakan, Tuhan menganugerahi umat pilihannya dengan kemakmuran. Allah menyatakan umat ini sebagai umat yang kudus baginya, dan ia berjanji bahwa jika mereka menepati perjanjian mereka dengannya, ia akan menyediakan segala kebutuhan mereka untuk kebahagiaan mereka. Lalu, jaminan ini datang kepada umat Allah melalui perjalanan mereka di bumi menuju Kanaan sorgawi, di mana warisan yang melimpah telah disiapkan bagi semua yang mengasihi Allah dan menaati perintahnya. Jadi dengan demikian, pelajaran ini relevan bagi kita umat Israel yang masih dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian surgawi. Kita tiba pada ayat hafalan Sakaria pasal 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Mari pertama-tama kita lihat apa latar belakang dan juga konteks dari ayat hafalan kita pekan ini. Baik saudara, kitab Sakaria ini ditulis pada masa pasca pembuangan Babel atau setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Nabi Sakaria ini melayani bersama-sama dengan Nabi Hagai dan misi utama mereka yaitu mendorong umat yang telah kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci. Situasi yang terjadi pada saat itu umat menghadapi kekecewaan. Ada beberapa hal yang terjadi, yaitu yang pertama, Yerusalem masih porak-poranda. Yang kedua, bait suci belum selesai. Dan yang ketiga, ada ancaman dari bangsa-bangsa sekitar. Dan pasal 10 ini dituliskan, dibuka dengan penghukuman atas bangsa-bangsa tetangga yaitu Tirus, kemudian Sidon dan Filistin, lalu beralih kepada janji pemulihan bagi Yehuda dan Yerusalem. Nah kalau begitu, siapakah orang tahanan yang penuh pengharapan di dalam kitab Sakaria ini? Dan apa pengertian kembali ke kota benteng? Nah saudaraku yang terkasih, orang tahanan yang penuh harapan di sini merujuk kepada orang Israel atau bangsa Yahudi yang baru kembali dari pembuangan
tetapi masih hidup dalam ketidakbebasan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, mereka secara fisik telah bebas dari Babel, tetapi secara politik dan ekonomi mereka masih terjajah di bawah kekuasaan Persia. Kemudian yang kedua, mereka dikatakan ditawan oleh karena mereka masih memiliki ketakutan, masih memiliki ketidakputusasaan dan trauma-trauma sejarah yang mereka alami. Sedangkan frase penuh harapan ini datang dari bahasa Ibrani yaitu Ebion Tikva. Merujuk pada paradoks teologi. Apa itu? Ini kata Ebion ini berarti miskin. Bisa diterjemahkan miskin atau tertindas. Jadi mereka dapat dilihat secara duniawi adalah orang-orang miskin dan tertindak. Tetapi tikva ini berarti harapan. Mereka dipenuhi dengan harapan ilahi. Dan ini mencerminkan iman yang bertahan dalam penderitaan. Di dalam Alkitab contoh seperti ini adalah pengalaman Ayub. Tetap memiliki harapan walaupun dia sementara menderita. Nah, kemudian frase kembali ke kota benteng. Apa artinya kembali ke kota benteng dalam ayat hafalan kita? Nah, kata ini secara literal merujuk kepada Yerusalem. Yerusalem ini adalah kota benteng, tetapi saat itu temboknya sementara atau sedang dibangun kembali. Nah, secara teologis kita bisa lihat bahwa frase ini melambangkan kembalinya bangsa Israel kepada perlindungan perjanjian Allah. Jadi bukan sekedar lokasi geografis, tetapi tembok di sini, benteng di sini adalah sebuah ruang identitas sebagai umat perjanjian. Kota ini adalah tempat bait suci nanti akan berdiri, kemudian menjadi pusat penyembahan dan kehadiran Allah. Sehubungan dengan ini, di dalam Anchor Bible komentari, di sana dikatakan bahwa orang tahanan di sini bukan tahanan perang, melainkan mereka yang terikat oleh situasi pasca pembuangan tanpa kekuatan politik atau keamanan. Nah, di dalam terang sejarah, kita bisa mungkin bertanya, apakah janji mendapatkan 2 kali lipat ini benar-benar digenapi bagi orang Israel ketika kembali dari pembuangan? Bukankah sejarah mengatakan bahwa setelah itu mereka justru mengalami penjahan dan penderitaan? Nah, saudaraku yang terkasih, secara historis janji yang diberikan di sini memang tidak digenapi dalam dimensi politik atau duniawi. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam sejarah justru setelah kembali dari pembuangan, mereka masih di bawah kekuasaan politik asing. Contohnya seperti Persia, kemudian setelah itu muncul Yunani, kemudian setelah itu muncul Romawi di dalam perjanjian baru. Dan kita bisa melihat bahwa kerajaan Israel tidak dipulihkan secara geografis ataupun kedaulatan nasional penuh. Tetapi di dalam teologi perjanjian lama, kata pemulihan ini seringkali bersifat bertahap dan berlapis. Ada beberapa tingkatan yang perlu kita ketahui. Tingkatan yang pertama, pemulihan ini bersifat pemulihan spiritual dan keagamaan, yaitu dengan dibangunnya kembali bait suci dan kemudian mereka mulai mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Artinya ada penyembahan atau pemulihan tingkat yang pertama di sini adalah bait suci dipulihkan dan bangsa ini mereka boleh beribadah. Sedangkan tingkat yang kedua adalah pemulihan secara eskatologis. Pemulihan ini digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Itu dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 18, 19. Dan ini adalah kegenapan dari Yesaya pasal 61. Dan tingkat yang ketiga, pemulihan ini bersifat kosmis. Yaitu merujuk kepada akhir zaman Wahyu pasal 21 sampai 22. Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa pemulihan ini memang tidak terjadi secara nasionalisme, secara politik, tetapi ada tingkatan-tingkatan yang dimaksudkan di dalam pemulihan ini, baik itu secara rohani, secara eskatologis, bahkan secara kosmis. Nah, kalau begitu, konsep 2 kali lipat ini harus dipahami dalam kerangka perjanjian, bukan materialisme. Bukan berarti 2 kali jumlah tanah yang akan mereka dapatkan atau 2 kali kekayaan yang mereka dapatkan. Tetapi ini merujuk kepada 3 hal. Yang pertama yaitu kelimpahan hubungan dengan Allah.
Kemudian yang kedua adalah pemulihan nama mereka. Dan yang ketiga adalah warisan rohani yang mereka dapatkan. N.T. Wright, seorang ahli perjanjian baru, di dalam bukunya The New Testament and the People of God mengatakan, harapan Israel pasca pembuangan tidak tergenapi dalam nasionalisme, tetapi dalam Yesus sebagai Israel sejati yang membawa pemulihan universal. Francis Nicole di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary mengatakan, umat Allah tampaknya telah menderita 2 kali lipat dari yang seharusnya mereka terima. Tetapi Allah akan menghargai mereka dengan berlimpah. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan Eden dan Kanaan. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa sebenarnya Eden itu, di mana lokasinya dan bagaimana keadaannya, serta mengapa Allah tempatkan Adam dan Hawa di Eden? Apa tujuan Allah? Menurut Kejadian 2 ayat 8, Eden merujuk pada sebuah taman yang Allah sediakan dan berikan kepada manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa, untuk menjadi tempat tinggal pertama mereka setelah penciptaan. Mengenai lokasinya, Kejadian 2 hanya menyatakan bahwa lokasinya di sebelah timur dengan ada satu sungai mengalir untuk membasahi taman itu, dan dari sana sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, yaitu Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, kemudian Gihon yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush, selanjutnya Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan yang terakhir ialah sungai Efrat. Jadi di mana lokasinya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 223 menyimpulkan bahwa lokasi Taman Eden itu tidak diketahui. Peristiwa air bah telah banyak mengubah kondisi fisik asli bumi sedemikian rupa sehingga identifikasi lokasi-lokasi terdahulu saat ini menjadi tidak mungkin. Mengenai hal ini, kita mendapat penerangan dari pena inspirasi dalam buku Alpha Omega Jilid 1 halaman 60 yang menyatakan bahwa Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalan yang penuh kesukaan itu. Untuk waktu yang lama, umat yang berdosa itu diizinkan untuk tetap dapat memandang kepada rumah mereka sebelum berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat di mana kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Namun, ketika arus dosa melanda dunia ini dan kejahatan manusia menetapkan kebinasaan mereka oleh air bah, tangan yang telah mendirikan Eden itu telah mengangkatnya dari dunia. Jadi Tuhan telah mengangkatnya. Nah, keadaan Eden pada waktu penciptaan adalah sempurna, semarak, dan sangat indah serta mulia, penuh dengan pohon buah-buahan, termasuk di sana pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menurut Kejadian 2 ayat 9. Alpha Omega Jilid 1 halaman 42 menggambarkan bahwa langit yang biru merupakan atapnya, bumi dengan bunga-bunganya yang indah serta permadani rumput adalah lantainya, dan dahan serta daun-daun pohon yang indah merupakan tempat bernaungnya. Pada dinding-dindingnya bergantungan hiasan-hiasan yang indah, hasil ciptaan seniman yang agung itu. Sekarang apa tujuan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Eden? Yang pertama, Eden menjadi tempat tinggal atau rumah untuk kebahagiaan mereka. Yang kedua, Eden menjadi tempat mereka bertemu, berkomunikasi dengan pencipta, serta menyembah dan beribadah kepadanya. Yang ketiga, Eden menjadi tempat mereka untuk bekerja, yaitu mengurus, mengusahakan, dan memelihara taman itu. Yang keempat, Eden menjadi tempat iman dan penurutan mereka diuji oleh Allah. Dan yang kelima, terakhir, Eden menjadi tempat mereka membangun keluarga mereka, beranak cucu, dan kemudian memenuhi bumi. Sekarang apa itu Kanaan? Di mana lokasinya dan bagaimana keadaannya? Dan mengapa Allah menempatkan Israel di sana? Apa sesungguhnya tujuan Allah? Kanaan ialah tanah atau negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya yang akan datang kemudian, yaitu Israel. Kejadian 17 ayat 8 katakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Menurut Seventh-day Adventist Bible Dictionary, lokasinya ialah wilayah Palestina di sebelah barat Sungai Yordan, batas selatannya membentang dari Gaza hingga timur laut, dan batas timurnya dibentuk oleh Sungai Yordan. Batas utara disebutkan secara berbeda dalam teks-teks yang berbeda, yaitu Sidon, Libanon, Gunung Hermon, serta Hamat, termasuk di sana wilayah Venesia dan juga Suria bagian selatan. Nah, mengenai keadaan, menurut Keluaran 3 ayat 8, tanah Kanaan itu adalah suatu negeri yang baik dan luas, berlimpah-limpah susu dan madunya. Hal ini juga dibenarkan oleh para pengintai yang diutus untuk mengintai negeri itu 40 hari lamanya dalam Bilangan 13 ayat 27. Namun demikian, bangsa-bangsa yang mendiaminya, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan,
orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus menurut Ulangan 7 ayat 1 adalah 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat dari Israel. Sekarang tujuan Allah menempatkan Israel di Kanaan menurut Alfa Omega Jilid 2 halaman 95 ialah untuk mengembangkan di antara mereka satu bangsa dan pemerintahan yang akan menjadi satu pernyataan daripada kerajaannya di atas bumi ini. Mereka bukan saja akan menjadi pewaris agama yang benar, tetapi juga harus menyebarluaskan prinsip-prinsipnya ke seluruh permukaan bumi. Review and Herald 25 Januari 1906 menjelaskan bahwa Israel adalah kebun anggur milik Tuhan yang ditanam di tanah Kanaan, di mana bait suci Allah didirikan di tengah-tengah negeri yang secara geografis letaknya merupakan di tengah-tengah jalur perdagangan alami dunia yang sangat strategis. Ia akan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi Israel untuk menyebarkan terang Allah ke seluruh dunia supaya citra Allah dipulihkan di dalam diri manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa persamaan dan perbedaan Eden dan Kanaan serta apa pelajarannya bagi kita saat ini? Keduanya, Eden dan Kanaan adalah tempat kediaman milik Allah yang disediakannya dengan segala kelimpahan untuk diberikan kepada Adam dan Hawa serta orang Israel. Artinya, baik Eden dan Kanaan sama-sama merupakan anugerah Allah. Selanjutnya, syarat untuk bisa tetap tinggal di Eden dan Kanaan sama, yaitu penurutan terhadap hukum Allah. Selanjutnya, Eden dan Kanaan memiliki misi Allah di baliknya. Eden menjadi tempat yang harus diupayakan dan dipelihara Adam dan Hawa untuk mereka beranak cucu dan kemudian memenuhi bumi, sementara Kanaan menjadi pusat penyebaran terang Allah ke seluruh dunia. Kemudian sekarang perbedaannya. Yang pertama ialah bahwa Adam dan Hawa merupakan penghuni pertama dan juga terakhir Taman Eden. Sedangkan Kanaan sudah dihuni oleh bangsa-bangsa asli Kanaan sebelum diberikan Tuhan kepada Israel. Eden itu tempat tinggal tanpa dosa yang sempurna bagi Adam dan Hawa, sedangkan Kanaan dikelilingi oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Eden merupakan tempat Adam dan Hawa bertemu Tuhan pencipta mereka muka dengan muka tanpa tirai menurut Alfa Omega Jilid 1 halaman 44, sedangkan Kanaan umat Israel bertemu Tuhan melalui bait suci. Apa pelajarannya bagi kita? Yaitu yang pertama, kita harus sadari bahwa tanah perjanjian sorgawi yang sementara kita nanti-nantikan itu adalah milik dan hasil karya Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang akan diberikan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Alfa Omega Jilid 1 halaman 61 menjelaskan bahwa bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang jauh lebih mulia daripada awal mulanya. Jadi untuk bisa mewarisi Kanaan sorgawi dan Eden yang dipulihkan ini, kita perlu memiliki iman kepada Yesus yang harus diwujud nyatakan lewat pemeliharaan hukum-hukumnya. Dan yang terakhir, kita perlu menyelesaikan misi Allah yang menempel di balik anugerahnya yang besar bagi kita. Sebab menurut Andrews Study Bible halaman 21, tujuan paling utama kita dipanggil ialah untuk menjangkau semua orang dengan kasih karunia dan berkat-Nya. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita melihat tema tanah sebagai hadiah. Nah, menurut ayat-ayat Alkitab tentang tanah Kanaan, apa hubungan dasar antara Allah dan Israel dan juga tanah Kanaan yang Dia janjikan kepada mereka? Nah, kalau kita pelajari pelajaran ini, maka kita temukan bahwa tanah Kanaan itu diberikan langsung oleh Allah sebagai hadiah, sebagai anugerah, bukan sebagai hak milik mutlak bangsa Israel. Keluaran 3 ayat 8, Imamat 25 ayat 23. Artinya apa? Mereka hanya dapat tinggal di sana selama mereka setia pada perjanjian. Sebab Allah adalah pemilik sejati dari seluruh bumi menurut Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Wood dan Howard Marshall dalam New Bible Dictionary halaman 964 memberikan komentar tentang apa itu tanah perjanjian. Di sana dikatakan, tanah yang berlimpah susu dan madu adalah anugerah yang murah hati dari Yahweh, namun tetap harus ditaklukkan. Yahweh tetap menjadi pemiliknya, Imamat 25 ayat 23, dan Dia menerima hasil pertama dari tanah itu, sehingga kepemilikan tidak berpindah. Israel akan memiliki tanah itu selamanya dalam tanda kutip. Namun pemberian itu bersifat kondisional. Lalu, apa makna teologis dari tanah sebagai hadiah Allah
dan mengapa Allah tetap disebut sebagai pemiliknya? Apa makna teologisnya? Jadi, secara teologis, tanah ini mengungkapkan bahwa Allah adalah raja dan pemilik alam semesta. Memberikan tanah kepada Israel itu adalah tindakan kasih karunia perjanjian, bukan kontrak kepemilikan absolut. Artinya apa? Israel hanya menjadi penata layan, bukan pemilik permanen. Jadi hubungan dengan tanah itu menegaskan ada 3 kebenaran teologis. Yang pertama, Allah adalah sumber identitas bangsa pilihan. Tanah itu adalah bagian dari panggilan ilahi. Mereka diizinkan menempati tanah itu karena mereka bangsa pilihan. Yang kedua, anugerah Allah itu menuntut kesetiaan kepada perjanjian. Artinya, tanah itu dapat diberikan tetapi dapat juga ditarik sesuai dengan respon Israel terhadap covenant tersebut. Makna teologis yang ketiga, tanah ini menjadi saksi akan karakter Allah. Artinya apa? Tinggal di Kanaan ini selalu mengingatkan Israel bahwa mereka harus bergantung kepada Allah setiap hari untuk hujan, untuk panen, untuk perlindungan. Selanjutnya, berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 11 yang ada di pelajaran hari Senin, lalu kemudian Ibrani 11 ayat 9 sampai 13. Bagaimana kita hidup sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini sambil menantikan kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah. Thomas Schreiner dalam The New American Commentary untuk kitab 1, 2 Petrus dan Yudas, halaman 119 mengomentari hal ini. Dia katakan bahwa penekanan kini beralih pada hubungan yang dimiliki oleh orang-orang beriman dengan dunia ini. Oleh karena itu, mereka, orang-orang pilihan, orang-orang Kristen, diidentifikasi sebagai orang-orang asing dan pendatang. Bahasa Yunaninya adalah paroikos kai parepeidomos. Istilah-istilah ini yang digunakan oleh Petrus mengingatkan kepada status Abraham bahwa dia adalah pendatang, dan karena dia menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang asing dan pendatang. Jadi Abraham mengucapkan kata-kata ini dalam konteks ini, di mana artinya ia tidak memiliki tanah untuk menguburkan istrinya sendiri. Demikian pula para pembaca kitab Petrus tidak memiliki tempat tinggal tetap di dunia ini. Dari fakta bahwa kita hanyalah pendatang dan orang asing di dunia ini, maka ada beberapa pelajaran rohani. Yang pertama, identitas rohani itu lebih penting daripada kenyamanan duniawi. Artinya, kita tidak membangun hidup hanya berdasarkan apa yang fana, yaitu karir, tanah, harta. Tetapi kita membangun hidup kita berdasarkan apa yang kekal, menurut Matius 6 ayat 19-21. Yang kedua, hidup dalam kekudusan dan disiplin rohani. Petrus di ayat tadi menekankan supaya orang percaya menjauhkan diri dari nafsu duniawi, karena itu berperang melawan keselamatan jiwanya. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita bahwa ketergantungan penuh kepada Allah. Sama seperti Israel itu butuh hujan dari Tuhan, kita juga hanya bisa bertahan kalau kita bergantung kepada Tuhan di dunia di mana kita adalah orang asing ini. Lalu kemudian yang keempat, masalah kerinduan eskatologis. Artinya, kita semua bukan penduduk dunia ini. Kita menantikan kota yang fondasinya bukan buatan manusia. Sebuah hidup yang tertuju kepada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Baik, kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya, yaitu tantangan dari negeri itu. Nah, apa saja tantangan dari negeri itu? Paling sedikit ada 4 tantangan yang dihadapi di negeri itu. Tantangan yang pertama yaitu kota-kota bertembok yang kuat dan kekuatan militer yang unggul. Ini adalah tantangan yang pertama. Kenapa? Oleh karena bangsa Kanaan ini mereka memiliki benteng pertahanan yang canggih dengan tembok batu setinggi 6 sampai 8 meter. Bahkan secara militer, mereka ini jauh lebih maju daripada orang Israel yang baru saja keluar dari perbudakan selama kurang lebih 400 tahun di Mesir. Tanpa pasukan terlatih, tanpa perlengkapan senjata, dan juga tanpa pengalaman. Kemudian,
kita kalau melihat yang pertama ini menunjukkan bahwa kemenangan ini tidak mungkin mereka menangkan secara manusiawi. Sehingga poin yang pertama ini menekankan bahwa kemenangan itu hanya mereka dapatkan karena mereka bergantung total kepada Allah. Kemudian tantangan yang kedua yaitu pengaruh agama dan moral yang korup di Kanaan. Ini agama Kanaan ini penuh dengan praktik kekejian. Ada penyembahan Baal di sana, ada ritual seksual yang suci, dan bahkan juga korban atau praktik pengorbanan anak. Dan oleh karena inilah Tuhan memerintahkan pengusiran total. Ini bukan karena rasisme, tetapi untuk melindungi integritas teologis dan juga moral umat perjanjian. Nah, bagian yang kedua ini kita bisa melihat bahwa tanah ini bukan hanya hadiah geografis, tetapi ini adalah ruang suci untuk penyembahan kepada Allah. Ini adalah tantangan yang harus bangsa Israel mereka hadapi ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Tantangan yang ketiga yaitu ketidaktaatan dan ketidakpercayaan umat Israel ini sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi setelah mereka masuk di tanah itu, yang dicatatkan baik dalam kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, kita dapati bahwa Israel sering gagal untuk percaya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Mereka memilih kadang-kadang mereka memilih untuk hidup bersama-sama dengan bangsa Kanaan daripada ketaatan kepada Tuhan. Dan ini sangatlah memiliki risiko besar dalam kehidupan rohani ini. Nah, kemudian yang keempat, tantangan yang keempat yaitu mereka berpikir bahwa tanah ini atau tanah Kanaan ini adalah akhir dari perjuangan mereka. Saudara, banyak Israel pada saat itu mereka berpikir bahwa Kanaan itu adalah akhir dari cerita, akhir dari kisah. Tetapi justru memasuki Kanaan itu adalah awal yang baru, awal tanggung jawab. Mereka perlu memelihara kekudusan, mentaati hukum, dan juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitar. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, jika Israel adalah ahli waris tanah Kanaan, mengapa Israel harus berperang untuk mendapatkan tanah perjanjian? Apakah ini bertentangan dengan keselamatan oleh iman dan mempromosikan keselamatan oleh perbuatan? Nah, untuk memahami ini adalah 3 hal penting yang perlu kita pelajari atau kita pahami. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa tanah ini diberikan sebagai karunia perjanjian, bukan hasil jasa Israel. Jadi ini tidak bertentangan dengan kepercayaan atau doktrin keselamatan oleh iman. Apa yang terjadi pada penaklukan Kanaan tidak sementara mempromosikan keselamatan oleh perbuatan. Kenapa? Karena tanah Kanaan ini bukan hasil jasa dari Israel. Kalau kita melihat contohnya Ulangan pasal 9 ayat 5, di sana Alkitab dengan jelas mengatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Oleh karena itu, pemberian tanah ini adalah tindakan anugerah Allah dalam kerangka perjanjian yang telah diberikan sejak Abraham, dan ini bukan upah atas keberanian orang Israel. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita pahami yaitu perang ini bukan usaha untuk mendapatkan tanah, tetapi perang yang mereka lakukan ini adalah respon untuk bekerja bersama dengan Allah. Respon untuk mengambil alih apa yang telah diberikan kepada mereka. Nah, di dalam perjanjian lama, kata mewarisi ini berarti menduduki secara aktif. Kita bisa baca itu dalam Yosua pasal 1 ayat 3, kemudian 18 ayat 3. Kita bisa lihat contoh seperti Rahab. Diselamatkan oleh iman, tetapi ada tindakan yang harus dia lakukan. Inilah iman yang aktif itu. Ini mencerminkan prinsip iman yang bekerja melalui ketaatan. Galatia pasal 5 ayat 6, iman sejati selalu menghasilkan tindakan. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita pahami yaitu kisah penaklukan Kanaan tidak bertentangan dengan doktrin keselamatan oleh iman. Kenapa? Oleh karena perang Kanaan ini adalah ujian iman, bukan usaha untuk menyelamatkan. Jadi contohnya seperti anak menerima warisan, dia harus mengelola warisan itu agar warisan itu benar-benar menjadi miliknya. Jadi ini bukan usaha untuk menyelamatkan, tetapi ini adalah ujian karakter mereka. Artinya, iman sejati harus diikuti dengan
ketaatan. Sehubungan dengan ini, Douglas Moore di dalam bukunya The Epistle in the Romans mengatakan iman dalam Alkitab selalu mencakup penyerahan diri yang menghasilkan ketaatan. Nah, kalau begitu, jika Israel sebagai mantan budak tanpa keterampilan militer berhasil menaklukkan Kanaan hanya karena pertolongan ilahi, bagaimana konsep ini dapat menolong kita saat ini untuk memahami peperangan hidup kita sebagai Kristen modern yang sementara berjuang menuju kerajaan surgawi? Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang dapat kita pelajari sehubungan dengan hal ini yang kiranya dapat menolong kita dalam pergumulan kita saat ini. Yaitu yang pertama, kita harus tahu bahwa kemenangan berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatan diri kita. Di sini Israel menang bukan karena strategi, tetapi karena kehadiran Allah di tengah-tengah peperangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu dalam pergumulan melawan dosa, ada kecemasan, ada godaan. Kita tidak boleh bergantung pada diri sendiri, tetapi perlu adanya penyerahan penuh kepada Tuhan. Galatia pasal 4 ayat 6, Sakaria pasal 4 ayat 6, Galatia 5 ayat 16. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari, kita pahami, yaitu ketaatan dalam hal kecil adalah kunci kemenangan. Itu kita bisa lihat di dalam cerita-cerita dalam kitab Yosua. Israel menang di Yeriko karena taat pada perintah yang tampaknya tidak logis. Hanya berputar-putar, tidak ada peperangan, tidak ada strategi. Tapi itulah kunci kemenangan, taat pada hal-hal yang kecil. Dalam kehidupan kita saat ini, taat dalam hal yang kecil itu sangat penting. Contoh, jujur, sabar, berdoa pada setiap hari, itu adalah kunci kemenangan kita. Kemudian hal yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita pelajari, kita ketahui dari cerita ini, yaitu komunitas iman itu sangat penting dalam peperangan rohani. Dalam cerita di Yosua, Israel ini berperang sebagai satu umat, bukan sebagai individu. Tetapi ingat, kesalahan satu orang bisa membawa kekalahan bagi semua orang. Contohnya cerita Akan. Oleh karena itu, hidup Kristen bukan perjalanan individu, perjalanan solo. Ini bukan perjalanan sendiri, tetapi kita perlu gereja, kita perlu persekutuan, kita perlu tembok pertahanan agar kita tidak jatuh di dalam peperangan ini. Kita masuk pada pokok pembahasan Yobel. Sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang dimaksud dengan Yobel? Yobel merujuk pada tahun sesudah 7 tahun Sabat. Dalam Imamat 25 dijelaskan bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada orang Israel melalui Musa, di mana apabila mereka telah memasuki tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, Kanaan, maka mereka harus bekerja menggarap ladang mereka dan mengumpulkan hasilnya selama 6 tahun. Namun tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 haruslah menjadi tahun Sabat, di mana harus ada perhentian penuh untuk mereka tidak menggarap lagi ladang mereka dan hanya memakan hasil tanah saja sepanjang tahun Sabat itu. Siklus ini berulang sampai 7 kali. Artinya 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun. Tahun sesudah tahun ke-49, yaitu tahun yang ke-50, inilah yang disebut tahun Yobel. Sekarang apa makna serta tujuan Allah baik untuk tahun Sabat maupun tahun Yobel? Tahun Sabat menurut Andrews Study Bible halaman 158 menekankan bahwa tanah itu suci karena merupakan milik Allah, serta memberikan periode istirahat bagi tanah untuk mempertahankan kualitas pertaniannya, menegaskan kesetaraan dengan membiarkan semua orang hidup dari tanah dalam keadaan alaminya, dan berfungsi sebagai ujian iman bahwa Allah akan menyediakan kebutuhan mereka dari tanah itu, bahkan tanpa suatu panen rutin dilakukan. Andrews Bible Komentari halaman 277 menambahkan bahwa hal ini memungkinkan bahkan untuk orang miskin pun dapat menikmati manfaat dari apa yang dihasilkan di bawah berkat Allah, serta menunjukkan bahwa keamanan manusia tidak sepenuhnya bergantung pada produktivitas tanah, melainkan pada berkat Tuhan. Kemudian tahun Yobel mengandung makna sebagai tahun rahmat Tuhan, di mana ada pembebasan dari utang menurut Imamat 25 ayat 23-38 dan segala bentuk perbudakan menurut ayat 39-55. Itu artinya semua tawanan dan budak dibebaskan, semua utang diampuni, dan semua harta dikembalikan kepada pemilik aslinya. Andrews Bible Komentari halaman 277 kembali mengatakan bahwa tahun Yobel tidak hanya melindungi tanah tetapi juga orang-orang miskin. Mereka harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh dieksploitasi secara finansial.
dan hal ini didasarkan pada fakta bahwa Allah telah menebus mereka dari Mesir dan memberikan mereka tanah itu. Imamat 25 ayat 17 dan 38. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Sekarang apa akibatnya bila bangsa Israel tidak menuruti apa yang sudah diatur Tuhan yang berhubungan dengan tahun Sabat dan tahun Yobel? Bangsa itu akibatnya akan diangkut ke pembuangan dan menjadi budak. 2 Tawarik 36 ayat 20 dan 21. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat hingga genaplah 70 tahun. Nah, apa prinsip yang melandasi tahun Yobel serta apa maknanya bagi kita sekarang ini? Prinsip tahun Yobel adalah kasih dan keadilan Allah. Prinsip itu juga yang melandasi Injil Yesus Kristus. Lukas 4 ayat 17-19 katakan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam kehidupan dan pelayanan Kristus di dunia, Dia telah menggenapi semua maksud Injil yang sama dengan prinsip tahun Yobel. Andrews Study Bible halaman 927. Injil ditujukan bagi orang-orang miskin, yang patah hati, yang tertawan, yang tertindas, dan yang berduka cita, sedih, yang cacat, dan penuh penderitaan, yang rumahnya hancur, dan yang kotanya porak-poranda. Dengan demikian, pelajaran bagi kita saat ini yaitu bahwa sesuai dengan Matius 25 ayat 31-46, kita sebagai penerima kasih dan anugerah Allah melalui pendamaian Kristus wajib menjalankan prinsip kasih dan keadilan yang melandasi juga tahun Yobel ini dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada mereka yang miskin, tertindas, dan menderita. Our Father Cares halaman 190. Untuk memberikan kesempatan-kesempatan ini, Allah telah menempatkan di tengah-tengah kita orang-orang miskin, orang-orang yang malang, orang-orang sakit, dan orang-orang yang menderita. Mereka adalah warisan Kristus bagi gerejanya, dan mereka harus dirawat sebagaimana Dia akan merawat mereka. Dengan cara ini, Allah menghilangkan kotoran dan memurnikan emas, memberikan kepada kita budaya hati dan karakter yang kita butuhkan. Dengan menempatkan orang miskin dan yang menderita di tengah-tengah kita, Tuhan sedang menguji kita untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tanah yang dipulihkan. Apa sesungguhnya janji Allah kepada Israel selama masa pembuangan mengenai pemulihan mereka dan kembalinya mereka ke tanah perjanjian? Nah, kalau kita belajari pelajaran hari Kamis, maka Allah berjanji, Ia akan mengawasi, Dia akan menanam kembali dan membangun kembali Israel setelah masa pembuangan. Ini menurut Yeremia 24 dan Yeremia 31. Bahkan Allah juga menjanjikan bahwa Ia sendiri yang akan mengumpulkan mereka yang sudah tercerai-berai dari bangsa-bangsa, membawa mereka kembali ke tanah leluhur mereka, memberi mereka kedamaian, dan memulihkan kehidupan rohani mereka. Nah, janji pemulihan ini menegaskan bahwa Allah tetap menjadi Allah Israel, bahkan ketika mereka berada di luar tanah tersebut. Pemulihan itu diperlihatkan secara konkret pada waktu mereka kembali dari Babel. Sebuah tanda bahwa janji perjanjian itu tidak dibatalkan oleh disiplin ilahi, tetapi menanti respon pertobatan dari umatnya. Artinya, walaupun Allah sementara mendisiplin mereka, tapi perjanjian tidak batal. Tuhan menantikan respon mereka. Apa makna teologis dari janji pemulihan tanah bagi Israel dan bagaimana janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus? Secara teologis, janji pemulihan tanah ini menunjukkan bahwa perjanjian Allah atau yang kita sebut covenant itu bersifat kondisional atau bersyarat. Betul, ada berkat diberikan kepada Israel
kalau mereka setia. Tetapi tanah dapat hilang ketika mereka memberontak. Tetapi pemulihan setelah pembuangan menunjukkan bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada hukumannya. Sebab ia bersedia mengembalikan Israel kalau mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan para nabi perjanjian lama menubuatkan bahwa pemulihan ini akan mencapai klimaks pada waktu Mesias akan datang. Penggenapan ini terjadi di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga seluruh janji perjanjian itu menjadi ya dan amin di dalam Yesus, sesuai dengan 2 Korintus 1 ayat 20 dan Roma 15 ayat 8. Nah, kalau kita bandingkan janji pemulihan di perjanjian lama dan perjanjian baru, maka konsep tanah perjanjian ini ditafsirkan ulang secara rohani. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tanah ini menjadi simbol tempat bersama Allah, bukan lagi wilayah geografis di tanah Palestina. Lalu kemudian, melalui Kristus, orang percaya ditempatkan bersama dengan Dia di sorga. Kanaan sorgawi bukan lagi duniawi. Efesus 2 ayat 6. Lalu kemudian, pemulihan tanah ini menunjuk kepada berkat rohani saat ini dan penggenapan klimaksnya di akhir nanti, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Hal ini menegaskan bahwa janji-janji di perjanjian lama itu tidak batal, tetapi diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan sekedar tanah secara geografis, tetapi pemulihan secara universal melalui Sang Mesias. Jadi, iman Kristen itu berbeda dari teologi teritorial bangsa-bangsa kuno. Fokusnya bukan tanah secara nasional, tetapi kerajaan kekal di bawah Yesus Kristus. Sekarang kita lihat janji yang diucapkan oleh Yesus, Yohanes 14 ayat 1-3, Titus 2 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1-3. Janji tentang kerajaan sorga. Pengharapan apa yang dijanjikan kepada umat percaya? Melalui ayat-ayat yang kita sebut tadi, orang percaya dijanjikan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kembali. Jadi, kematian Kristus memberikan jaminan penggenapan pengharapan ini. Mengapa? Oleh karena ada beberapa alasan. Kristus menang atas dosa dan maut. Yang kedua, oleh karena salib Kristus menjadi meterai perjanjian baru. Artinya, semua janji-janji Allah tidak dapat lagi dibatalkan karena Kristus telah mati di kayu salib. Lukas 2 ayat 20 dan Ibrani 9 ayat 15. Dan yang ketiga, oleh karena kebangkitan Kristus adalah bukti historis. Janji hidup kekal itu bukan mitos, tetapi realitas yang dijamin oleh Allah sendiri. Menekankan hal ini, Ellen White dalam Acts of the Apostles, halaman 21 mengatakan, ketika pelayanan Yesus di bumi hampir berakhir, ia menyadari bahwa ia harus segera meninggalkan murid-muridnya, melanjutkan pekerjaan tanpa pengawasan pribadinya. Tetapi ia tidak menipu mereka dengan harapan palsu. Ia tahu bahwa ia akan segera terpisah dari mereka, meninggalkan mereka seperti domba di tengah serigala. Ia tahu bahwa mereka akan menderita penganiayaan, akan diusir dari sinagoga, dan akan dipenjara. Dia juga berbicara kepada mereka kata-kata harapan dan keberanian. Jangan hatimu terharu, katanya, percaya kepada Allah, percaya kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan memberitahukannya kepadamu. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang lagi dan menerima kamu kepadaku, supaya di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Di mana aku pergi, engkau tahu, dan jalan itu juga kamu tahu. Jadi, Yesus datang memberikan jaminan bahwa orang asing di bumi ini, orang-orang percaya, suatu saat nanti akan menerima tanah perjanjian sorgawi. Kita tiba pada pendalaman. Ellen G. White mengatakan di dalam pendalaman bahwa apabila kita masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, maka kita boleh bersuka cita
Karena kita telah diselamatkan untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, jika keselamatan untuk selama-lamanya itu hanya dijamin setelah seorang itu masuk melalui pintu gerbang, bukankah ini berarti kepastian keselamatan tidak dapat kita miliki ketika kita masih di atas dunia ini? Nah, saudaraku yang terkasih, pernyataan diselamatkan untuk selama-lamanya di sini sebenarnya merujuk pada kepastian keselamatan yang akan benar-benar lengkap ketika seseorang itu sudah masuk dalam kerajaan surga. Pada saat itu perjalanan iman sudah selesai, tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi dosa yang bisa membuat seseorang itu jatuh. Tetapi ini bukan berarti bahwa selama hidup di atas dunia ini kita tidak memiliki kepastian keselamatan. Kita memiliki kepastian di dalam Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 38-39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kepastian itu datang dari hubungan yang dekat dengan Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Dari perubahan hidup yang terlihat melalui buah-buah roh. Seperti kasih, sukacita, dan lain sebagainya yang dicatat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Serta dari keyakinan dalam hati yang diberikan oleh Roh Kudus bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, Roma pasal 8 ayat 16. Tetapi saudara, kepastian ini bukan berarti keselamatan yang diberikan dengan jaminan otomatis dan tanpa syarat. Alkitab jelas memberi peringatan serius kepada umat percaya bahwa kita bisa saja tersesat di atas dunia ini. Kita memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus, tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa murtad kalau kita meninggalkan iman kita. Dan inilah yang ditegaskan di dalam Alkitab kalau kita baca Ibrani pasal 6 ayat 4-6, kemudian pasal 10 ayat 26-29. Karena itu, walaupun kita dapat hidup dengan keyakinan, kita tetap perlu setia dan tidak menjauh dari Kristus. Keyakinan yang kita miliki itu harus disertai dengan sikap hati-hati. Alkitab mengingatkan bahwa orang percaya tetap bisa jatuh jika tidak waspada. Oleh karena itu, seorang yang bernama F.F. Bruce di dalam komentarnya di dalam The Epistle to the Hebrews menjelaskan bahwa penulis Ibrani memberi jaminan kepada orang percaya, tetapi juga memperingatkan bahwa iman yang tidak bertekun akan kehilangan bagian dalam perhentian Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana memahami konsep jika keselamatan pasti tetapi memerlukan kewaspadaan terus-menerus? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, keselamatan pasti karena Allah setia dan tidak pernah menarik kembali anugerahnya. Tetapi Tuhan tidak memaksa siapapun. Keselamatan harus diterima melalui respon iman yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kewaspadaan rohani bukan usaha untuk menyelamatkan diri, melainkan itu adalah buah alami dari iman sejati. Jadi seperti pasangan yang setia, mereka menjaga pernikahannya setiap hari, itulah yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, peringatan di dalam Alkitab, contohnya di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 ini, bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi mengajak kita untuk tetap percaya supaya kita dapat menikmati perhentian yang sudah disediakan oleh Allah. Dan yang keempat, kewaspadaan perlu dalam tradisi Advent kita berfokus kepada pengharapan akan kedatangan Kristus. Sambil menantikan kedatangan, perlu adanya kewaspadaan dari umat Kristen. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik dari Tuhan. Saudaraku, sebagai penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah dan tetap menjadi tawanan harapan itu? Untuk bisa menjadi ahli waris, tentu kita harus menjadi anak-anak Allah. Sebab Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah? Yaitu dengan cara percaya dan terima Yesus. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, setelah kita percaya dan terima Yesus menjadi anak-anak Allah dan juga ahli waris, kita perlu juga memiliki kualitas hidup yang disucikan. Mengapa demikian? Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian pula gambaran di dunia yang baru dan langit yang baru, di sorga, di mana tidak akan ada sesuatu yang najis masuk ke dalamnya menurut Wahyu 21 dan Wahyu 22. Sekarang bagaimana caranya kita dikuduskan? Yaitu melalui kebenaran dan firman. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Semuanya ini hanya mungkin bila kita memiliki iman dan menyatakan penurutan kepada kehendak serta perintah-perintahnya. Itulah sebabnya hidup harus terus dituntun oleh Roh Kudus setiap hari agar menghasilkan buah-buah roh yang menuntun pada kekudusan. Demikianlah kita bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita tetap menjadi tawanan harapan itu? Yaitu dengan teguh pada pengharapan dan janjinya, serta selalu berbuat baik dalam kasih dan giat beribadah, serta bekerja bagi Tuhan. Ibrani 10 ayat 23-25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudaraku, bila kita berdosa, apakah masih ada harapan bagi kita untuk tetap menjadi ahli waris kerajaan Allah? Tuhan itu, saudaraku, penuh kasih dan panjang sabar. Kalau kita jatuh dalam dosa, tetap bagi kita masih ada harapan untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Namun dengan satu syarat, kita perlu menyadari kesalahan kita. Kemudian itu diikuti dengan pengakuan akan dosa kita kepada Allah, serta meminta pengampunan dan kemudian bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. The Signs of the Times 24 Agustus 1891 katakan, apapun yang menghalangi kita untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya tumpuan kita adalah kekejian di mata Allah. Tidak ada harapan bagi manusia kecuali menghentikan pemberontakannya, perlawanannya terhadap kehendak Allah, dan mengakui dirinya sebagai pendosa yang siap binasa, serta menyerahkan diri kepada kemurahan Allah. Kita hanya dapat diselamatkan melalui Kristus, bukan melalui perbuatan baik apapun yang kita lakukan. Kita menemukan keselamatan. Story of Hope, halaman 72, pena inspirasi menegaskan, pelanggaran setiap keturunan Adam di setiap zaman sungguh membebani hatinya. Dan karena cintanya kepada kita, anak Allah itu bersedia menanggung kejahatan-kejahatan mengerikan itu. Demi kita semua, Ia merampas kuasa maut dan membuka gerbang surga serta kehidupan yang kekal. Saudaraku, mari kita tetap bertahan dalam pengharapan iman kita. Kita tetap berdiri setia sampai Maranatha, maka kita akan menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga nanti pada waktu Dia datang kali yang kedua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, kami memperoleh kesempatan untuk belajar lagi daripada firman-Mu. Kebenaran yang telah kami pelajari, Tuhan meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, itu boleh berbuah, membuat kami tetap setia, bertahan dalam pengharapan iman itu, sampai hari Maranatha tiba, dan kami semua akan menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampunilah kami dari dosa kami, dan biarlah berkat-Mu berlaku atas kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.